Baik, sebentar ya. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan saya membacakan sedikit CV dari Pak Irman. Pak Irman, beliau panggilannya Pak Man ya, masih muda ya, mungkin saya panggil Mas saja. Beliau merupakan menyelesaikan studi di Universitas Komputer Indonesia di Bandung, kemudian pernah bekerja di berbagai konsultan, termasuk Urbane, kemudian di sini saya lihat juga sangat banyak ya pengalamannya. Kemudian beliau mendirikan Brown Studio ya sebagai studio untuk membuat gambar visualisasi arsitektur. Ya, kemudian ada EPD ya untuk membuat desain-desain lagi. Ya, kemudian ini juga bergerak di dalam branding ya, mengembangkan branding dan juga tentang properti. Ya, saya tidak perlu berpanjang lebar. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Irman untuk bisa membagikan materinya. Saya harap kita banyak belajar pada pagi hari ini. Terima kasih. Halo. Ya Pak, silakan. Suaranya sudah sangat jelas. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Titus, Pak Surya sudah kasih kesempatan buat sharing-sharing rendering gambar arsitekturnya. Oh ya, di pertama presentasi ini saya nanti mau sedikit interaktif ya. Jadi ada yang perlu dijawab, ada pertanyaan yang perlu dijawab sedikit gitu. Jadi biar nggak satu arah di awal-awal. Jadi nanti nggak apa-apa, beberapa di unmute aja. Nah, sebelum masuk ke workshop renderingnya, saya mau bagi cerita dulu nih, kapan kita menggunakan Lumion dan kapan kita menggunakan V-Ray. Nah, kenapa yang saya ambil kedua mesin rendering ini? Karena emang saya seringnya pakai dua alat render ini. Kalau nggak pakai Lumion, pakai V-Ray. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan? Jadi kalau pakai V-Ray, itu settingannya lebih banyak dan lebih presisi hasilnya. Misalkan dari cara penggunaan HDRI-nya, itu V-Ray lebih kelihatan real gitu, ke bendanya, ke benda yang kena efek dari HDRI-nya. Kalau di Lumion itu biasanya kurang terlihat natural gitu, efek dari HDRI-nya. Di V-Ray juga ada segitiga exposure yang bisa kita atur. Segitiga exposure ini juga berpengaruh ke benda atau model yang nanti akan dirender, yang kena efek HDRI. Kalau teman-teman ada yang hobi fotografi, di kamera itu ada
aperture, ada ISO, ada shutter speed. Nah, kalau di V-Ray, ketiga ini tuh bisa diatur pakai segitiga exposure ini. Nah, nanti kalau mau tahu lebih dalam tentang segitiga exposure di Google aja. Nah, jadi ini ada aturannya segitiga ini. Misalkan kalau aperturnya makin tinggi, ISO-nya itu dia harus makin rendah. Jadi supaya gambarnya balance gitu. Shutter speed juga, kalau shutter speed nanti makin tinggi, ISO-nya juga ikut tinggi aperture tapi makin rendah gitu. Jadi ada hubungan tiga aspek ini yang berpengaruh ke gambar. Jadi ada ini naik, ini harus turun, ini turun, ini harus naik gitu, dan sebaliknya. Nah, material editor juga kalau di V-Ray lebih presisi, lebih banyak yang bisa diatur gitu. Kalau di Lumion lebih sedikit. Tapi kelebihan Lumion itu pengerjaannya bisa lebih cepat. Maksudnya lebih cepat di sini tuh, misalkan dalam waktu 10 menit, hasil Lumion dan hasil V-Ray itu lebih informatif, lebih apa ya, untuk presentasi lebih cukup pakai Lumion gitu. Tapi kalau di waktu yang misalkan di waktu yang agak lama gitu, settingannya lebih banyak, Lumion tetap nggak bisa sebanding sama hasil V-Ray yang tadi itu, yang material editornya, settingan HDRI-nya, dan lain-lain itu, segitiga exposure. Jadi kapan pakai Lumion itu, kalau saya perlu pengerjaan cepat, materialnya cukup informatif, sama yang lain-lain informatif, sama animasi biasanya. Atau ada referensi dari klien, oh ini kayaknya bisa nih pakai Lumion dan lebih cepat, saya pakai Lumion gitu. Ini beberapa project baru yang kemarin baru selesai yang pakai Lumion. Di bawahnya ada tulisannya nanti softwarenya ya. Ini contohnya yang baru-baru ini dikerjakan. Nah, ini perbedaannya kalau pakai SketchUp dan V-Ray. Jadi teksturnya itu lebih apa ya, lebih kerasa realistik gitu. Sama efek dari langitnya ke benda yang dirender itu lebih kelihatan menonjolkan materialnya. Ini contoh pakai V-Ray juga. Nah, ini perbedaan saya render pakai Lumion dan V-Ray. Kira-kira teman-teman di sini ada yang bisa jawab mana yang Lumion, mana yang V-Ray? V-Ray yang kanan ya Pak, yang Lumion yang kiri. V-Ray yang kanan. V-Ray itu yang Iya, V-Ray yang kiri ya. Iya. V-Ray yang kiri, Lumion yang kanan, Pak. Menurut saya. Ya, betul. Kalau ini? V-Ray yang kanan. Ya, betul. Yang kanan V-Ray, yang kiri Lumion. Wah, udah pada jago ya. Kalau gitu langsung mulai aja ya pakai Lumionnya. Teman-teman di sini ada yang ngikutin atau semuanya mendengarkan dulu? Supaya bisa saya atur kecepatannya. Sepertinya kita coba mendengarkan dulu Pak, nanti sambil dicoba gitu. Jadi Pak Irman silakan lanjut aja terus, nanti kita bisa berhenti di beberapa bagian kali ya. Kalau memang ada teman-teman yang perlu bertanya langsung di kolom chat ya, silakan. Ya, kalau nanti ada yang perlu diberhentikan terus ada yang tanya, dikabari aja ya Pak. Siap Pak. Ya, saya mulai dulu. Ini biasanya dari beberapa yang tersedia ini saya pilih yang create plane environment. Kemudian ini import. Kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Ya. Kelihatan. Kemudian pertama import file SketchUp-nya.
cari di mana. Nah, itu karena importnya agak lama, jadi kemarin saya udah siapkan hasil importnya di sini. Modelnya di mana ya? Nah, biasanya begitu awal import itu, file SKP-nya itu kan nempel di lahannya ini ya, di hijau-hijau ini. Nah, kalau bisa agak diangkat sedikit modelnya. Dari awal import langsung diangkat sedikit. Kalau ini kebetulan dari SketchUp-nya sudah keangkat sedikit gitu. Gunanya apa? Siapa tahu nanti ada revisi di tengah, ada kontur, atau ada kolam yang ke bawah, jadi dia nggak nabrak lahan ini. Soalnya nanti kan kita setting-setting nih, mulai nyimpen lampu, tanaman, dan lain-lain gitu, orang. Kalau modelnya nanti diangkat belakangan, yang tadi udah disimpan itu pada di bawah ketinggalan gitu. Itu susah lagi angkat-angkat satu-satunya. Jadi buang waktu. Jadi dari awal dipersiapkan aja agak diangkat 2 meteran atau 1,5 meter gitu. Nah, pertama biasanya saya langsung ambil scene atau view rendernya dulu. Kebetulan dari project ini saya paling suka view-nya yang di sini. Biasanya saya pakai realistik, yang custom ini langsung pakai realistik. Kemudian pakai real sky-nya. Ini mengikuti mood dari klien. Jadi ada briefnya seperti ini. Kira-kira mood klien itu suasananya pengen seperti ini. Ada juga yang dikirim seperti ini. Karena cenderung ke agak gelap gitu, tapi ada biru-birunya. Itu karena kliennya biasanya arsitek juga ya Pak ya, yang minta visualisasi begitu ya. Iya betul. Ini arsitek. Oh ya saya lupa. Ini model dari arsitek Henny Leonardi Arsitek. Saya sudah minta izin untuk bahan materinya. Baik, Pak. Kalau Tadi ambil begitu diimpor perlu di setup unitnya nggak Pak ya? Ukuran gitu semua itu nggak perlu ya? kalau ukuran biasanya dari SketchUp-nya langsung pakai. Kalau misalkan 1 meter itu harus dibikin benar-benar udah 1 meter gitu. Kan biasanya suka ada SketchUp-nya yang 1 meter tuh, tapi di SketchUp-nya jadi 1000 gitu, 1000 meter.
Nah, itu harus 1 meter dulu, dibuat 1 meter dulu. Nah, jadi sambil mulai setting ini biasanya saya lihat referensi gambar yang tadi sudah jadi, supaya nanti bisa kelihatan langitnya nih perlu segimana sih gitu, atau material ini betonnya kira-kira gelapnya segimana. Jadi supaya hasil akhirnya tuh memang nggak terlalu mirip, tapi nggak terlalu persis sama gitu, tapi nanti bisa dibikin mendekati gitu. Nah, biasanya setelah ini masukkan real sky-nya dulu, ini HDRI-nya yang tadi ada di JPEG sebelumnya dijelaskan. Nah, biasanya saya muter-muter HDRI ini buat dapetin kira-kira mana yang bagus tekstur awannya. Kamera two point perspektif juga ini perlu, supaya garis vertikalnya semua lurus. Ini sambil proses, jangan ragu kalau misalkan digeser sedikit, ternyata kameranya enak gini ya, ternyata agak mundur, ternyata agak naik, enak, di refresh lagi aja ini, di shoot lagi gitu. Terus pertama, setelah ini masuk pakai cahayanya ini. Ini sebenarnya kalau menurut saya kelemahan Lumion dibanding V-Ray. Jadi cahaya ini tuh dia selalu agak susah diatur. Jadi kalau mau brightness gini, dia nembus ke dinding luarnya. Kalau pakai V-Ray, dia terang tapi cuma di dalam ruangan itu. Jadi harus diatur fall off-nya ini seberapa kuat sih si fall off ini. Biasanya pertama langsung masukin aja lampu-lampu yang bulat ini ke ruangan-ruangan. Sama sambil lihat referensi tadi, kira-kira warna lampunya itu segimana kuningnya, atau putih atau kuning. Ini untuk gerakin lampu ini, sambil pencet shift, sambil digeser, supaya ketinggiannya nggak berubah. Jadi tetap di situ. Kalau kita pakai shift-nya dilepas, dia bisa di bawah, bisa ke atas juga gitu. Biasanya saya simpan dulu di depan, di permukaan jendela, di tengah-tengah, pencet shift, baru dimasukin ke setiap ruangan. Setelah satu jadi, kira-kira oke gitu, kira-kira pas buat satu ruangan, di copy ke ruangan-ruangan lain. Di copy-nya pakai pencet di keyboard, pakai Alt, Shift, baru geser.
Ya cek hasilnya dulu. Nah, karena ini kaca, kita langsung coba pakai refleksi. Saya biasanya pakai yang ini. Refleksinya agak ditambah sedikit. Tadi sekilas lihat hasilnya kayaknya kurang terang gitu, jadi saya coba buat agak terang sedikit. Nah, kalau kaca biasanya pakai efek lagi di sini, pakai reflection, edit. Tadi di referensinya, airnya ini lumayan memantulkan objek di atasnya, jadi saya juga coba pakai di air juga reflectionnya. Oh iya, di sini ada golden ratio. Kalau diklik kanan di gambar ini, ada di kotak dibagi 9 itu garis putih. Itu kalau saya biasanya di area tengah itu dikasih settingan yang lebih atau perhatian lebih gitu. Di area yang tengah ini, 3 kotak di tengah. Yang horizontal. Nah, nanti yang 3 kotak di atas sama bawah, itu settingannya nggak terlalu banyak. Jadi supaya dapat gambar yang fokus gitu. Biasanya saya kasih kalau nyeting kamera itu dilihat dulu arsitektur ini menonjolkan apa sih yang bagus gitu. Nah, itu biasanya disimpan di golden ratio yang di tengah itu. Supaya dapat settingan yang lebih. Nanti selebihnya yang di sekitarnya itu cuma untuk kayak pendukung. Gitu. Jadi biar nggak semuanya rame, pas orang lihat hasilnya jadi kurang fokus gitu. Nah, ini untuk lihat hasil refleksinya ada di high. Kalau lagi setting, biasanya ini di low kan dulu supaya ringan gerak-geraknya. Nah, kalau yang baru import kayaknya airnya nggak langsung pakai yang ini deh. Jadi harus diganti lagi. Kalau di sini saya pakai yang reflecting light ini atau cari yang gelap sesuai referensi tadi. Kalau yang lain kan ada relatif hijau, terang gitu. Kalau lihat referensi lah. Untuk material airnya itu memang sudah ada ya Mas ya? Ya, memang sudah ada di SketchUp-nya ini. Oh, itu dari SketchUp ya, bukan dari Lumionnya ya? Oh, dari SketchUp-nya kita pakai tekstur dulu air, asal aja pakai apa yang penting menandakan itu air. Nanti di Lumionnya kita lari ke sini, ke water. Oh, baik. Berarti kalau di SketchUp kita nggak perlu masukkan material dulu, yang penting dibedakan aja mana material dinding, mana material air, begitu ya Mas ya?
Betul. Bisa warna, bisa lebih membantu kasih JPEG. Ini akan jadi rumput, ini akan jadi air gitu. Ini akan jadi beton dan lain-lain. Kemudian ini juga ada lantai beton gitu, plesteran. Saya pilih yang ini. Bisa dipilih-pilih aja sesuai referensi yang dikasih sama klien atau kita mau kayak gimana sih lantainya gitu. Nah, biasanya di sini saya atur map scale-nya itu sebesar apa sih teksturnya, sama reliefnya ini di full mentok gitu. Supaya hasil renderingnya kelihatan kasar-kasar. Mas, sambil apa saya nanya lagi ya, nggak apa-apa Ya, ya. boleh. Eh, Kalau misalnya material ini saya nggak punya di Lumion gitu ya, itu kita impornya dalam bentuk apa? Apa saya bisa download dari internet gitu seperti apa? Biasanya kalau ada tekstur yang custom dan perlu ikut di render, kalau saya langsung di SketchUp-nya. Di SketchUp-nya langsung ditempel ini. Rotan ini nggak ada di Lumion, tapi termasuk ke rancangan, ini harus seperti ini. Saya masukin langsung di SketchUp-nya. Gitu. Berarti harus di SketchUp ya untuk material yang nggak ada di Lumion gitu ya, yang spesifik ya. Sebenarnya nggak harus dari SketchUp, dari sini juga bisa. Cuman kalau metode saya itu lewat SketchUp. Kalau ada yang perlu harus pakai tekstur seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan di sini juga bisa. Misalkan beton ini mau pakai tekstur custom. Nah, di sini juga ada pilihannya yang ini. Kita tinggal cari filenya. Dari sini cari filenya. Contoh. Nah, ini saya sudah dapat filenya. Pernah coba hasil renderingnya, kalau menurut saya lebih bagus yang dari SketchUp di ininya apa? Dimasukkan teksturnya. Rumput, kalau untuk rumput saya favorit pakai yang ini, Wildgrace 1. Atau kalau view-nya agak jauh lagi, pakai Wildgrace 2 ini. Rumputnya lebih kelihatan berantakan gitu. Biasanya yang diatur ini panjang rumputnya sama ukuran rumputnya. Yang lain nggak saya atur. Sering-sering cek hasil settingannya aja. Nah, kalau dari sini, kalau menurut saya di area yang ini kayak terlalu gelap, ini juga kayak masih terlalu gelap.
Nah, sambil tadi karena kita pas lihat hasil ada PR nih, ini kurang gelap, langsung sekalian aja ke pohon atau ke furniture. Ini supaya nggak terlalu kosong sama refleksi kacanya kelihatan seru gitu. Kelihatan ada suasana, kita kasih kursi-kursi sama meja aja. Silakan join untuk anak-anak S2. Biarin. Kan penasaran. Nama gua apaan? Karisma Fajar. Udah ada yang join. Ada Rido. Baik, untuk peserta minta tolong di mute ya, supaya tidak mengganggu prosesnya. Jadi untuk furniture ini memang juga nggak perlu diisi di SketchUp ya Pak. Di Lumion lebih lengkap ya, atau seperti apa? Ini tergantung permintaan atau goalnya seperti apa hasil gambarnya. Kalau misalkan furniture itu bagian dari desain yang perlu memang harus begitu, di SketchUp difikskan dulu modelnya. Nah, tapi kalau di kasus yang ini, karena fokusnya ke bangunan, suasana kolam, rumput, fasad bangunan, jadi furniture-nya nggak terlalu harus seperti itu dari tujuan gambarnya. Jadi cukup misalkan di sini fungsinya kamar dan perlu kasur, perlu kursi. Itu dikosongkan aja dari SketchUp-nya. Soalnya bisa lebih ringan juga nanti masuk ke Lumionnya. Kalau misalkan ini jadi nggak fokus dalam desain atau hasil rendering, tapi kita masukkan lewat SketchUp, itu nanti di Lumionnya settingnya jadi berat. Kalau udah berat biasanya ujung-ujungnya jadi males. Gitu. Baik Pak. Jadi ini supaya informatif aja, supaya kebangun suasana ruangnya, kita masukkan di Lumion.
Ini mungkin kekurangan dari saya ya. Jadi kalau misalkan ini tidak prioritas, biasanya saya buatnya yang penting itu kelihatan gitu. Kayak modeling SketchUp-nya juga karena ada view yang nggak masuk ke render, itu saya buatnya nggak sampai finish, nggak sampai tuntas gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman kerjanya mau maksimal, bisa misalkan layout kamarnya benar-benar ditata gitu, itu mungkin agak lama. Mungkin itu juga trik ya bagi yang mau cepet ya gitu ya Mas ya. Iya, soalnya supaya biar cepat selesai, biar cepat kerjakan yang lain. Nah, kalau saya gitu. Tapi kalau desainer biasanya semua harus presisi gitu, ditata-tata aja. Iya. Tapi Itu kalau biasanya satu desain gitu berapa titik apa ya? Berapa titik visualisasi ya yang diminta dari klien biasa? satu desain itu tergantung keperluan desainnya itu mau menceritakan di area mana. Nah, kalau untuk proyek yang ini kemarin itu kalau nggak salah ada 9 view. Nah, itu juga karena rekomendasi dari kami biasanya. Jadi kami bikin screenshotnya, ini rekomendasi view yang bagus untuk dirender. Biasanya ada ya banyak gitu, nanti yang dipilih berapa gitu. Tapi jangan juga cuman kebutuhan jualan yang nggak perlu kita ajukan gitu. Kalau saya dipilihnya yang emang benar-benar bagus gitu. Baik, biasanya berarti 9 ya kurang lebih ya. Kalau untuk proyek ini 9, tapi rata-rata 3 sampai 5 sih. 3 sampai 5. 3 sampai 5 view ya. Kebetulan ini luasannya besar. Baik. Ya, teman-teman silakan ya kalau mau bertanya. Ini saya juga melihat ada teman-teman dari SMK Negeri 4. Silakan kalau mau bertanya langsung di kolom chat. Ini ada pertanyaan Pak Irman, langsung boleh saya tanyakan? Boleh, boleh. Ya, ini dari Mas Habi. Saya mau bertanya, sering banget objek di Lumion itu flicker, terutama render video. Biasanya untuk menghindari flicker format ekspor dari software 3D, apa ya Pak? Gitu. Sering memakai ini filenya DAE dan FBX, tapi sering flick dan missing di map material. Kira-kira bagaimana? Ya, flicker itu jadi kayak ada kedip-kedip gitu ya. Biasanya dari modelnya itu diusahakan jangan ada bidang yang ketumpuk. Sebentar saya coba buka SketchUp ya. Itu juga sering terjadi sih. Software SketchUp saya sudah terlihat. Sudah Pak? Nah, biasanya ini ada dinding, misalkan ini masa bangunannya, ini kolom. Nah, kolom ini biasanya gini. Nah, ini pasti hasilnya flicker. Karena ada 2 bidang ketumpuk. Nah, saya ngakalinnya biasanya dindingnya dikurangin sedikit. Kalau untuk visualisasi. Atau masa bangunannya yang ngalah. Dia kayak dicoak buat kolom itu. Nah, ini hasilnya udah pasti nggak akan flicker. Masalahnya itu sih. Jadi kalau misalkan ada material yang error atau flicker, dicek aja ini bidangnya dia double atau enggak. Sudah pasti double. Biasanya masalahnya karena ini aja kalau flicker. Gitu. Baik, makasih Pak Irman. Ini ada pertanyaan lagi ya, boleh sambil Mas Irman men-setting ya? Boleh. Ya, seperti
apa ini? Dari Mas atau Mbak, kan saya mau bertanya, Abang menggunakan Lumion berapa dan apakah post production setelah dirender dari Lumion ya. Jadi biasanya seperti apa Mas Firman? Mungkin kompatibel dulu ya. Sekarang kan SketchUp 21 Lumionnya yang kompatibel yang biasanya dipakai versi berapa, dan setelah dirender apakah masuk post production di Photoshop atau seperti apa? Ya, saya akhir-akhir ini pakai Lumion 10. Tapi kemarin saya dengar ada kuliah tamu UPJ ini pakainya Lumion 11, jadi saya coba upgrade ke 11. Seharian belajar ternyata bedanya nggak terlalu jauh. Jadi sekarang pakainya Lumion 11. Tapi Lumion 11 belum sempat dipakai untuk project. Tapi kira-kira hasilnya sama, Lumion 11 sama Lumion 10. Nah, tadi selanjutnya apa ya? Tadi masalah post production ya, Oh, setelah di post render production. apa di set, diedit lagi? Oh ya, post production-nya biasanya masuk sedikit pakai Photoshop. Saya usahakan sesedikit mungkin pakai Photoshop, tapi itu membantu menutupi kekurangannya Lumion. Kekurangan Lumion itu biasanya ada di yang tadi ada di slide saya di awal, itu tanamannya, orangnya, atau cameo-cameo lainnya itu informatif. Jadi cuma sampai sebatas informatif, nggak terlalu real. Nah, biasanya saya pakai foto-foto real tanaman itu sedikit buat angkat suasananya gitu. Biasanya di Photoshop cuma pakai orang, tanaman dibantu sedikit, sama kalau langitnya terlalu jauh sama referensi, biasanya langitnya juga dirubah. Tapi kalau langitnya dari Lumionnya sudah dekat ke referensi, itu nggak perlu dirubah, paling kita tambahin background-nya aja. Nanti ini setelah render masuk ke Photoshop sebentar, sedikit gitu. Baik, Mas. Uh, ya ini udah mulai banyak pertanyaannya, Mas Irman. Mau kita simpan dulu atau seperti apa enaknya? Sambil dibacakan saja nggak apa-apa, nanti saya jawab Ya, sambil lanjutkan ini. ya, baik ya, sambil menunggu Mas Irman Mas setting-setting juga. Saya mau nanya, cara masang lampunya bagaimana ya Pak? Apakah langsung jadi atau harus disetting ya? Tadi mungkin ada yang apa ya, belum melihat cara setting lampu ya. Ya, setting lampu ya. Sebelum setting lampu, ini saya lagi setting ada bahan material baja, besi gitu ya. Nah, biasanya saya pakainya yang ini, pakai yang indoor plastik. Material baja kok pakai plastik? Nah, soalnya saya udah pernah coba pakai yang metal, harusnya kan metal ya, besi metal. Itu refleksinya dan warnanya itu agak kurang bisa diatur, susah kontrolnya. Nah, kalau plastik ini, pantulannya ini lebih menyerupai baja malah. Tapi di template-nya ini dia warna ungu atau warna lainnya, nggak ada yang warna hitam. Nah, biasanya saya pakai choose color-nya ini ke hitam agak-agak abu. Karena kalau kita lihat foto biasanya baja itu nggak hitam sekali gitu. Jadi ada sedikit agak abu. Ini dibuat full, refleksinya diatur sedikit ada refleksi gitu. Nah, lanjut ke yang tadi pertanyaan untuk lampu. Biasanya dari awal itu kalau mau pakai lampu, langitnya dibuat gelap dulu ke sini. Terus nanti ada di sini ada light. Nah, biasanya saya pakai yang ini untuk cahaya di dalam ruangan. Nanti ada lagi, misalkan ini spotlight. Yes, nah ini biasanya dipakai kalau kita perlu hasil bayangannya. Kalau yang lain ini dia nggak munculin bayangan. Biasanya kan ada ini, ada pohon, terus di sorot lampu gitu kan, terus supaya dia ada bayangan ke dindingnya, ada
bayangan-bayangan lampu gitu biasanya. Nah, itu pakai spotlight. Spotlight yang ini. Kalau untuk ruangan yang ini, nah kalau yang area light ini biasanya saya pakai untuk pemanis. Jadi dia ada kelihatan nyala-nyala dikit gitu. Misalkan di sini. Nah, fall off ini supaya cahayanya nggak terlalu menyebar. Kita lihat di bangku ini, kalau fall off-nya dikurangin, dia ada efek cahaya. Kalau fall off-nya dikurangin, ditambahin, dia semakin nggak menyebar. Nah, biasanya tiang-tiang ini suka dikasih pencahayaan gini. Nah, ini ada trik juga dari saya. Ini kan ada kaca ya. Dia mantul objek yang ada di depannya. Nah, kalau bisa di depannya ini dibuat agak seru juga. Misalkan diisi tanaman, tanamannya nanti dikasih lampu-lampu gitu. Supaya si pantulan cerminnya itu, atau pantulan kaca maksudnya, itu lebih hidup. Ini sama ya kayak lampu tadi. Untuk kopinya pencet Alt, geser. Pencet Shift juga supaya elevasinya sama. Nah, kalau ada pohon, misalkan render yang view-nya pohonnya kelihatan gini, jangan lupa setiap pohonnya di-rotate sedikit. Karena di aslinya itu nggak mungkin ada pohon mirip persis gitu. Rotate sedikit, scale sedikit, agak besar, agak kecil gitu. Tapi karena ini cuma untuk pantulan di kaca depan itu, saya taruh tanamannya agak ngacak. Kalau untuk modelingnya berarti harus selesai semua berarti Mas Irman ya. Kalau apa mungkin misalnya saya mau ambil view tampak depan gitu, depannya aja yang diselesaikan, belakangnya nggak diselesaikan, itu masalah Pak? Kalau di visualisasi di project rendering, biasanya saya yang nggak ke render itu modelingnya tidak diselesaikan, atau yang kira-kira itu nggak ada dampak ke view render, itu nggak saya selesaikan. Kayak ini misalkan area belakang ini kan nggak ada dampak, padahal ada desainnya. Ini nggak tuntas modelingnya. Jadi itu trik juga ya supaya bisa lebih cepat ya. Ya, kalau di rendering ya, kalau untuk project rendering arsitektur. Tapi kalau untuk project arsitektur harusnya itu dibuat lengkap ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Mas Irman. Izin bertanya Pak, rata-rata butuh berapa lama untuk modeling sampai rendering di Lumion sampai gambar disajikan? Ya, ini biasanya berapa lama pengerjaannya Mas Irman?
Dari modeling ya. Modeling. Kalau ke klien biasanya saya minta waktunya 2 sampai 4 hari sudah keluar hasilnya. Tapi kalau untuk pengerjaan aslinya itu sebenarnya sehari bisa 3 gambar. 3 project, 3 gambar gitu. 3 hasil rendering dan 3 project modeling. Berarti minta waktu 5 hari lah ya untuk amannya ya. Ya, minta waktu 5 hari. Tapi kalau saya biasanya di tulisannya 2 sampai 4 hari. Terus saya bisa kasih di hari kedua atau hari ketiga pagi itu biasanya klien lebih seneng gitu. Oh iya, baik. Ya, oke. Ini ada ya Mas Yunus, materi webinar nggak bisa di-download. Sebenarnya bisa ya. Kemarin teman-teman saya sendiri bisa mendownload. Mungkin harus dicek ya untuk model SketchUp-nya. Ini model SketchUp-nya 2021 ya Mas ya? Di studio saya semua SketchUp diubah ke 2008, yang paling Oh, rendah. 2008. Oh Iya, iya. jadi udah paling aman. Ya, berarti 2008 bisa dibuka hampir semua SketchUp ya mestinya ya. Iya. Ya, baik. Ya, dicoba lagi ya Mas Yunus, harusnya bisa. Ya tentunya harus ada software SketchUp dan Lumion-nya ya untuk bisa dibuka. Dari Mas Andika, selamat pagi Kak, saya mau tanya, seringkali kejadian pada output editing 3D model dan hasil rendering akan berbeda. Untuk mensiasati hal tersebut, bagaimana Kak? Apakah kita harus lebih peka pada color correction atau settingan yang lain? Ya, ini katanya sering berbeda ya, Mas ya, pada output editing 3D model dan hasil renderingnya. Ya, betul. Biasanya emang beda. Jadi dari yang ini ya, dari yang kamera ini. Ya, dari sini ke hasil outputnya emang beda. Biasanya nanti begitu render, pakai resolusi rendah, kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, itu biasanya sampai 3 atau 4 kali render, baru ketemu hasil pencahayaan yang kita pengen. Gitu. Ya, oke, makasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Nurmansyah. Izin bertanya Pak, untuk minimum spesifikasi menjalankan Lumion itu berapa ya? Spesifikasi komputernya, Mas Irman kira-kira gimana ya? Wah, kalau spesifikasi komputer sebenarnya saya kurang paham sih. Cuman gimana ya? Yang Mas Irman pakai ini kira-kira spek komputernya berapa ya kalau boleh tahu? Oh iya, jangan lupa save ya teman-teman pas lagi kerja. Ini saya jadi keingetan. Saya sambil save sambil lihat speknya ya. Oh iya. Ini bekerja di PC apa di laptop, Mas Irman? Di PC. Oh, PC ya. Jadi Jadi, mudah-mudahan PLN-nya nggak mati ya. ya. Tapi Jadi memang PC lebih maksimal kali ya, lebih ya untuk renderingnya. ya Apalagi kalau kita mau profesional gitu ya, Mas ya. ya hasil PC lebih warnanya lebih keluar sih. Saya udah pernah pakai laptop juga dulu kerja. Gambarnya kayak flat gitu, kayak kelihatan anyep, kurang hidup gitu. Kalau PC dia lebih kental warnanya. Sama kalau laptop dulu pernah dipakai kerja, itu laptopnya cepat rusak. Kalau PC lebih kuat lama. Nah, jadi di Lumion itu, ini kan ada benchmark. Dia menyesuaikan spek komputernya. Nah, ini spek komputer saya yang saya pakai.
Kalau di Lumion 10 kemarin kerasanya kayak lebih berat gitu. Kalau di Lumion 11 begitu benchmarknya di setel, dia auto baca ini apa spek, ini kerasa lebih ringan. Kalau spek yang saya pakai ini Core i7 7700, 3,6 GHz, Nvidia GTX 1060 3 GB. Ini kalau sekarang kayaknya termasuk ya nggak terlalu tinggi sih. Karena sekarang kan sudah ada i9 ya. Tapi buat kerja masih lancar. Jadi saya belum upgrade. Kalau RAM-nya berapa, Mas? RAM-nya 16 GB. 16 GB ya. Iya. Ya. Baik. Ya, ini dari Pak Titus sudah share kurang lebih spesifikasi minimum ini mungkin ya. Idealnya bisa lebih tinggi dari ini ya, terutama RAM-nya ya. Kalau bisa 16 GB. RAM 16 GB, oh ya. Oh ya, RAM-nya malah 32 ya kalau spesifikasi ideal. Tapi saya pikir 16 juga udah oke ya, Mas ya. Mungkin itu 32 RAM-nya 32 GB karena prosesornya mungkin atau apa tadi? i7-nya itu core-nya. Karena di bawah i7 7700 biasanya. Jadi perlu RAM yang untuk nutupin itu. Jadi dibuat lebih tinggi. Oke. Nanti ini kita akan keluarannya juga ada animasinya, Mas, atau Kalau renderan? renderan aja, kalau animasi itu renderingnya lumayan lama, bisa sekitar 5 jam. Oh, Untuk 5 jam ya? ya 5 jam itu hasil yang biasa, yang normal. Kalau hasil yang bagus itu bisa sampai 24 jam rendering. Oh, iya, iya, iya. Iya. Itu untuk 10 detik animasi. 10 detik animasi ya. Tapi Ya, kita nggak perlu setting lagi ya untuk videonya ya, tinggal menjalankan kameranya begitu ya? Atau ya seperti betul. apa, Mas? Kalau untuk animasi biasanya saya setting dulu gambar sampai jadi, sampai bagus, baru nanti masuk ke movie, gerak-gerakin kamera sama orang, sama mobil dan lain-lain gitu. Mas, sambil kita menunggu, boleh cerita sedikit tentang menjadi visualizer apa yang khusus rendering apa begitu. Kira-kira prospeknya seperti apa pekerjaannya, kemudian ke depannya itu seperti apa sih peluang kerjanya? Peluang kerja ya. Kalau ke depannya harus ini sih kayaknya harus selalu kreatif. Jadi misalkan ada produk apa sih yang kita bisa tawarin ke umum gitu. Misalkan kita bisa bikin animasi nih, ada orang jalannya, ada ininya. Jadi bikin sesuatu yang unik dari tools Lumion atau V-Ray gitu. Kalau misalkan kita sama-sama aja, itu biasanya kurang dilihat sama klien. Misalkan kita punya, kalau yang saya lihat sekarang itu, mereka menawarkan, ini saya bisa bikin animasi yang dari bangunan, lahan, terus komponen-komponen bangunannya turun semua gitu. Dari kolom, balok itu nanti jadi satu, terus jadi bangunan. Nah, biasanya kita perlu kreatif menawarkan itu. Kita bisa bikin apa ya, sesuatu yang bagus gitu dari Lumion atau dari V-Ray gitu.
Misalkan kemarin juga saya lihat ada yang bikin mobil dari parkiran, terus belok, terus pergi dari rumah gitu. Nah itu biasanya dilirik sama marketing atau sama developer gitu yang ada tujuan buat jualan. Atau kita punya settingan material yang bagus nih. Kalau saya biasanya itu, saya punya pohon yang bagus nih, saya punya orang yang bagus nih, saya punya animasinya yang bagus nih. Itu biasanya diposting, terus kedepannya bisa jadi ada yang beli gitu. Baik. Kalau boleh juga bisa sharing nggak Mas, kira-kira untuk apa ya, masalah rate-nya itu kira-kira gimana ya untuk di sekarang itu seperti apa ya pasaran untuk ini? Rate apa ya? Rate misalnya membuat sebuah visualisasi untuk developer atau untuk klien seperti itu, Mas. Oh, harganya gitu ya? Iya, kurang lebih range harganya atau seperti apa sekarang? Biasanya seperti apa pekerjaan gitu? Kalau harga itu variatif sih. Kalau kita lihat di Google itu banyak yang pasang harga misalkan 70.000 satu view, 100.000 satu view, sampai yang paling mahal itu ada 20 juta satu view gitu. Jadi gimana kita tawarkan aja berapa. Sebenarnya masih terserah sih kalau menurut saya ya. Masih terserah mau kasih harga berapa. Masih luas gitu range rate harganya. Berarti hitungannya per view ya? Hitungannya per view, tapi ada juga kalau misalkan developer itu ada satu project, nanti kita hitung satu view, nanti totalnya udah keluar nih misalkan ya misalkan 20 juta untuk produk ini. Nah nanti biasanya itu ditawar 15 juta bisa nggak atau segini bisa nggak gitu, biasanya kayak gitu. Jadi kalau udah ditawar hitungannya udah bukan satu view, jadi satu project saya mengerjakan ini biayanya segini gitu. Baik, ya. Dan itu biasanya dari developer ya klien Mas ya, atau dari arsitek yang dia butuh visualisasi lagi, atau seperti apa rata-rata kliennya Mas? Kalau saya biasanya banyaknya dari arsitek dan desain interior. Developernya justru lebih sedikit karena menurut saya gambar-gambar style brown itu kurang cocok sama developer. Jadi lebih kayak lebih idealis gitu. Jadi lebih ke arsitek sama desainer interior. Baik. Ya, ini tadi yang pertanyaan saya ini juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, yang lain ya. Standar biaya kalau dari luar ya mungkin agak berbeda ya Mas ya. Apa pernah ada dapat apa pekerjaan dari luar negeri Mas atau seperti apa? Ya, pernah dari luar juga pernah. Emang rate-nya agak beda, bisa 3 kali lipat dari harga di Indo, di dalam sini, dalam negeri. Dan biasanya ada juga yang apa ya, feeling saya sih itu masih murah gitu. Sudah saya kali 3 dari harga di Indonesia, mereka kayak gampang gitu, kayak gampang kasih proyeknya terus order lagi gitu. Wah, itu berarti masih murah ya. Kemurahan kasih harga berarti Mas Irman ya. Ya, 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 ya. Baik. Tapi kalau dari luar mereka punya perbedaan permintaan dari klien di Indonesia, Mas? Ada spesifik berbeda? sama aja sih. Cuman kendalanya mungkin di waktu. Dulu pernah ada lagi di mana ya, kalau nggak salah lagi di Korea atau di mana. Jadi deadline-nya itu dia subuh. Jadi saya harus kirim subuh dan siap-siap untuk ada revisi.
Jadi subuh-subuh jam 3 itu saya bangun standby gitu. Kendalanya cuma itu aja, mulai di waktu. Baik, ya itu karena perbedaan waktu ya dari klien ya. Ya, ini langsung Ya, kita mulai render aja ya. ya. Nah, biasanya di awal ini render antara pakai resolusi yang email atau desktop. Kalau awal ini nggak dinyalakan additional output-nya. Biasanya saya pakai yang A sama yang M ini. Untuk setting-setting material atau kita mau misahin langitnya sama gambarnya. Tapi untuk pertama biasanya pakai desktop ini dulu. Sambil render gini biasanya saya lihat-lihat ini yang kurang enak dari gambarnya gitu. Kalau di sini yang saya lihat tanaman yang paling kanan itu kayak terlalu menghalangi gitu, kayak terlalu blocking. Sama ini di dinding kayak ada lampu atau cahaya yang aneh gitu. Biasanya dari render pertama ini ada settingan yang dirubah lagi sedikit-sedikit. Ya, jadi nanti Gimana Pak? baik untuk peserta nanti kita akan kirimkan itu ya rekamannya ya. Jadi kalau ada yang kelewat-kelewat nggak usah terlalu khawatir, nanti bisa di playback lagi. Tadi untuk ini ada yang menanyakan untuk airnya tadi kan itu dari SketchUp ya Mas ya? Airnya ya tekstur dari SketchUp, kemudian pilih material yang untuk rendernya di Lumion. Ya. Iya, oke. Tadi ada yang tertarik Mas mengenai apa ya? Mengenai cara kita menjual karya kita gitu. Mas Irman sendiri ada website khusus atau biasanya seperti apa ya untuk bisa mendapatkan klien atau pekerjaannya? Website di awal-awal ada, tapi ternyata website itu setiap tahunnya biayanya makin tinggi. Jadi saya sekarang nggak pakai website lagi. Jadi cukup posting portfolionya di Instagram. Buat marketingnya biasanya saya pakai tools marketing yang ada di Instagram itu. Nanti Oke, nanti Instagramnya yang boleh sharing ya Instagramnya ya Mas boleh Instagramnya di Brown Studio. di Brown Studio ya. Mungkin kalau mau marketing jangan salah nentukan pasarnya. Kalau saya ini visualisasi render arsitektur itu bisa masukkan keywordnya arsitek, arsitektur, desain interior, dan desain. Tapi kalau misalkan arsitek, marketingnya dimasukkan tools arsitek juga, nanti hasilnya arsitek itu
menawarkan jasa ke arsitek gitu. Jadi agak kurang pas gitu kalau menurut saya. Baik. Ya, dulu Mas Irman awal mulanya fokus di bidang visualisasi ini seperti apa dulu? Awal fokus di visualisasi. Apakah dari tugas-tugas kuliah atau waktu setelah tamat baru bekerja? Oh ternyata ingin spesialisasi di sini seperti itu. Sebenarnya nggak ada cita-cita mau spesialisasi sih, soalnya kalau dulu cuma suka gambar, suka menghasilkan rendering-rendering yang menurut saya keren gitu. Meskipun menurut teman-teman mungkin kurang keren, tapi menurut saya keren, posting aja dulu gitu. Bikin aja terus posting aja. Jadi lebih ke apa sih yang saya bisa sekarang, ya udah kerjain, maksimalkan dan publikasi. Nah, kalau saya kayak gitu. Kalau misalkan sekarang, dulu itu saya cuma bisa, emang yang saya bisa lakukan ya cuma itu, cuma render dan bikin yang bagus tuh kayak gimana sih gitu. Ya udah itu aja yang dijalankan. Kalau sekarang karena ada kesempatan mendesain, ya saya juga ikut mendesain gitu. Jadi bukan karena tujuan spesialisasi atau gimana. Baik, ya. Ini udah di-share ya IG-nya Brown Studio ya. Silakan teman-teman peserta bisa lihat-lihat karyanya untuk menginspirasi. Kalau misalkan gambarnya kurang gelap atau kurang terang, diaturnya di color correction ini aja. Ini tools ini ada di FX ini. Nanti ada color correction. Brightness-nya ini ditambah atau dikurang. Kalau tadi saya lihat render pertama itu kayaknya masih kurang terang sedikit. Jadi saya tambahin sedikit juga di sini. Sama kontras, biasanya yang sering saya atur ini temperatur, brightness, kontras. Kontras ini saya nggak suka yang terlalu tinggi. Jadi suka yang di tengah atau agak kurang sedikit gimana hasil gambarnya. Nah, kalau lihat di sini, lantai ini kelihatan kurang lurus, ada bengkok gitu. Kalau bisa dilurusin aja. Dibantu sama golden ratio tadi. Ini render yang kedua. Ini ada pertanyaan lagi. Sepertinya belum ada, Mas. Bagi peserta silakan ada link absensi ya di kolom chat, tolong diisi. Begitu juga tadi ada link untuk ya, IG-nya ya. Baik. Jadi kalau sekarang itu di dalam dunia visualisasi itu udah pakai Lumion seperti itu ya. 3D Max itu nggak dipakai lagi, Mas, atau seperti apa? 3D Max itu sebenarnya hasilnya lebih bagus lagi, lebih presisi lagi. Cuma itu tadi lebih lama juga pengerjaannya kalau kalau saya yang pakai ya. Mungkin kalau orang lain yang pakai yang udah lebih jago di 3D Max, dia bisa lebih cepat. Cuma kalau saya V-Ray sama Lumion itu cukup. Jadi dimatangkan di dua itu aja. 3D Max jarang pakai. Kalau ada klien yang mau 3D Max, dia tahu hasil gambarnya 3D Max,
paling saya lempar ke teman kalau ada project gitu. Oh iya, berarti kita fokus di spesialisasi kita aja ya dengan software yang kita paling kuasai ya. Ya, Ya, baik. balik lagi kalau saya kejar yang lebih cepat dan hasilnya bagus gitu. Nah, ini kan teman-teman studio perancangan atas ini Mas, kayak PA5 itu kan objeknya itu kan udah cukup kompleks ya, bangunan tingkat tinggi, kadang-kadang mall sama tower gitu. Nah, itu seperti apa ya triknya ya supaya rendernya nggak terlalu berat gitu. Render untuk apa tower gitu ya, yang modelingnya besar gitu ya. Iya Mas ya. Sebenarnya saya jarang ambil yang terlalu besar gitu juga sih. Kalau yang rendering tower itu ada teman juga yang bisa garap, jadi kalau itu saya lempar ke teman. Oh gitu ya. Iya. Jadi saya ambil yang rumah tinggal kayak gitu atau hotel gitu, yang kecil-kecil. Iya. Tapi kalau tadi untuk bisa membuat render lebih cepat, apakah dari SketchUp ke Lumion-nya itu ada triknya nggak ya? Nggak Ya ada. itu kalau saya ya itu tadi, jadi bagian yang nggak kelihatan dan bagian yang nggak prioritas eh, dibuat tidak ada di SketchUp. Oh, oke. Baik. Ini hasil rendernya sudah jadi, tapi itu menurut saya udah bagus, tapi kita perlu render terakhir untuk dapetin material ID-nya sama ini yang Alpha Map ini Sky Alpha Map. Nah, biasanya kalau di project saya rendernya pakai yang ini resolusi ini 3640. Tapi untuk di sini kayaknya ini cukup karena nggak harus di print. Tapi Ini untuk lagi klien biasanya kita kasih yang ini ya, yang untuk print ya, supaya mereka bisa ngeprint ya Mas ya. ya untuk klien yang print itu standarnya langsung render ke yang print aja kalau udah bagus. Kemarin sempat ada juga yang untuk baliho ukuran 7 kali 14 meter. Jadi harus print yang poster. Setelah hasilnya jadi, karena itu belum 7 kali 14 meter, diperbesar lagi pakai gigapixel, software khusus lagi. Itu untuk baliho yang di pinggir jalan gitu ya, besar ya. Ya, untuk yang besar itu. Iya. Kalau di dalam proyek arsitektur itu kan banyak revisi-revisi ya. Kalau visualisasi ini sebanyak apa ya revisinya Mas, biasanya? Revisi ya. Maksudnya sebanyak apa, gimana jatah Apakah revisinya biasa atau ya biasanya Mas Herman kasih berapa jatah revisi atau seperti apa? kalau di awal-awal biasanya yang klien yang baru gitu, saya kasihnya 3 kali revisi. Tapi kalau misalkan ada customer atau yang udah pelanggan gitu, eh, saya udah tahu kerjanya kayak gimana. Kalau minta revisi nggak terlalu banyak juga. Nah itu biasanya nggak saya batasin dan dia nggak ngejar waktu biasanya. Nah itu sampai saya capek aja. Kalau udah capek baru minta biaya tambahan lagi gitu. Tapi kalau yang belum kenal biasanya dibatas dulu 3 revisi, 3 kali revisi gitu, 3 tahap. Jadi setiap tahapnya ada poin-poin revisi.
Ya, jadi itu ya 3 kali revisi ya. Dan itu kita biasa untuk dalam asistensi itu mengirim via apa gitu, Mas? Kadang-kadang kan kalau kita kirim udah bagus, nanti kliennya nggak muncul lagi gitu. Gimana kira-kira biasanya? Oh, biasanya pakai Google Drive. Terus sebentar. Eh, ada contohnya. Nah, jadi ada di submit itu ada gambarnya pakai watermark dulu ini. Pakai watermark dulu, nanti di share ke Google Drive. Nanti kalau udah pelunasan, baru dikirim yang tanpa watermarknya. Oh iya, baik. Ya, ya, ya. Ini karena rendernya tadi udah jadi, kita masuk ke Photoshop ya. Ya, baik. Ini filenya biasa ukuran berapa ya? Besar ya? File Lumionnya ya. File JPEG-nya maksud saya. Oh, file JPEG-nya biasanya 6 MB. 6 Kalau ya. pakai yang resolusi apa tadi, poster sekitar 6 MB, 5 sampai 6. Kalau yang pakai di bawah yang tadi kita pakai ini filenya 1,3 MB. Baik ya. Photoshop-nya Oke. sudah keluar ya. Ini ya sudah. Jadi biasanya saya masukkan file yang ini. Ini hasil render tadi sama yang ini. Terus gambar aslinya ini saya Ctrl J 2 kali. Yang ini dihapus. Yang file layer paling bawah ini buat kayak jaga-jaga buat file aslinya gitu. Nanti layer ini dan atasnya yang nanti diedit-edit. Tadi layer yang 2 di atas itu layer apa ya? Oh, 2 di atas ini hasil rendernya. Hasil render tadi outputnya ada gambar ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oh iya, iya. Gitu. Jadi kita tumpuk di atasnya. Ini biasanya dipakai kalau misalkan langitnya ini perlu langit yang custom. Misalkan ada permintaan dari klien, langitnya mau pakai yang ini misalkan. Jadi langit yang ini dihilangkan dulu, nanti langit yang ini masuk gitu, gambar langit dari klien atau dari JPEG lain gitu. Nah, disimpan ke belakangnya gambar gitu. Mungkin kalau sambil perlu bantuan pas lagi Photoshop, bisa dimasukin aja ininya untuk diikutin. Kayak yang tadi di awal bilang, nggak persis juga nggak apa-apa, cuman setidaknya mendekati gitu. Oh, itu ada gambar apa ya dari internet gitu. Iya, referensi dari
klien Internet ya. biasanya. Oh, Atau referensi dari klien. ya atau yang kita mau kayak gimana sih suasananya gitu. Disimpan aja buat patokan gelap terangnya. Nah, kalau lihat pohon gini sebenarnya saya kurang suka, jadi dihilangin dulu aja. Ini kebetulan dari kliennya minta ada tanaman ini, ya langsung dimasukin aja tanamannya. Terus ada selection gitu. Itu tanaman-tanaman yang mau masuk ke gambar dimasuk-masukin dulu aja. Nanti editnya belakangan. Nah, kalau dilihat di area ini, saya rasanya terlalu polos gitu, jadi perlu ada kayak tanaman agak tinggi gitu. Ini juga kekurangan saya. Jadi Photoshop nggak terlalu jago. Jadi gimana caranya kalau bisa sesedikit mungkin Photoshop.
karena layering-nya juga nggak rapih ya. Kan ada kalau yang jago biasanya ini pakai grup gitu. Baik, bagi peserta diingatkan untuk dapat mengisi link absensi ya, untuk nanti bisa di-share untuk bahan recordingnya. Kalau mau lebih presisi lagi, sebenarnya ini kan batu, jadi bisa dimasukkan tekstur batu dari Photoshop. Silakan bagi peserta kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat ya. Berhubung karena waktu kita sangat terbatas,
nanti kita nggak akan ada sesi khusus untuk tanya jawab ya. Jadi silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa sekarang dituliskan di kolom chat. Ini cara saya pakai masukkan orang juga kalau ke Photoshop itu biasanya nggak terlalu banyak gitu sih. Jadi cukup untuk skala gitu dan berdiri di salah satu titik di gambar gitu. Jadi kurang suka yang misalkan ada yang duduk di sini, ada yang ngobrol di sana, ada yang ngopi-ngopi di sini. Kalau itu kurang suka. Tapi kalau misalkan request-nya dari kliennya gitu, ya dibuat juga gitu. Nah ini yang suka kadang lupa kalau pasang Photoshop biasanya refleksinya dia nggak ikut kepasang juga. Biasanya nggak ada ini. Ini juga patung biasanya di airnya nggak ada gitu ya. Sering saya lihat di hasil renderan gitu. Padahal itu penting ya untuk realistik itu ya gambarnya ya. Ya kalau bisa jangan lupa gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Nurmansyah. Izin bertanya, rumput kenapa harus dibikin di Photoshop? Nggak bisa sekalian di Lumion aja? Rumput. Rumput itu sebenarnya dari Lumion, rumput yang ini ya. Yang ini dari Lumion. Cuman tanaman ini pakai Photoshop karena yang tadi di awal saya bilang ini tuh kelemahan Lumion. Jadi library atau model di Lumion nggak akan bisa kebentuk gambar kayak gini. Jadi sedikit-sedikit dibantu sama Photoshop. Dan karena ada permintaan klien juga ya Mas ya, bahwa tanamannya harus seperti ini dimasukkan seperti itu ya. Ya, itu ada Ya. permintaan klien juga. Bentuk tanaman yang ini yang agak ikonik ini harus ada di sini. Jadi saya masukkan pakai Photoshop. Biasanya kalau langitnya sudah cocok, saya ambil gunung ini sih buat background.
Ini fungsinya material ID. Kalau misalkan material jendela ini misalkan kurang terang, bisa diambil terus dibikin agak terang gini. Atau kita masukkan suasana interior tapi pakai material ID tadi, ditempel ke sini gitu. Ya, udah sih kalau dari saya sampai sini mungkin. Ada pertanyaan lagi? Iya, makasih. Wah, keren banget ya. Oh iya, Wah, satu lagi. keren. Ada satu trik lagi. Jadi setelah beres Photoshop, setelah di save gitu, mana ya? Setelah beres di save ini tadi, kalau bisa jadiin wallpaper aja. Nanti kelihatan tuh udah bagus belum ya, kurang apa ya gitu. Biasanya kelihatan kalau udah jadi wallpaper. Nah kalau masih ada waktu, biasanya diotak-atik lagi gitu. Ya, itu trik terakhir. Iya, Oke. keren. Makasih banyak Mas Herman. Keren banget ya. Ini saya pikir udah kualitas untuk di apa ya, di di developer ya, seperti ini biasanya yang kita lihat. Ya, Ya. karena keterbatasan waktu ya mungkin kita harus sudahi acara kita. Tapi bagi teman-teman peserta, kami ingatkan bahwa minggu depan kita masih ada workshop ya tentang rendering dengan V-Ray ya di hari Kamis minggu depan. Diharapkan keikutsertaannya semua ya, dan kami berterima kasih banyak kepada Mas Irman yang sudah hari ini mau berbagi ilmu kepada kami ya. Sangat sangat apresiasi terhadap karya-karyanya. Kalau nanti teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ya Mas ya di IG ya, mungkin nanya-nanya ya. Boleh di IG, Instagram ya. Ya, baik. Oke, terima kasih semua untuk partisipasinya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Untuk rekamannya nanti akan dibagikan setelah acara ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Mas Irman untuk kesediaannya berbagi ilmu kita pada siang hari ini. Terima kasih semua. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu ya. Izin tolong membuka kameranya. Ya. Silakan dibuka kameranya. Baik, ini kita ada beberapa slide. Saya akan ambil dulu ya. Yang pertama 1, 2, 3. Ya, sebentar. Slide kedua 1, 2, 3. Ya, slide ketiga 1, 2, 3. Ya, dan slide terakhir 1, 2, 3. Ya, terima kasih semua untuk partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya untuk workshop-workshop kita ya. Terima kasih, selamat siang, sehat-sehat selalu semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Irfan. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Irman. Sama-sama. Terima kasih Mas Irman.
Thank you, Man.